bertanding. Jika nanti aku menang, kau harus terima aku menginjak kitabmu. Di tengah hiruk-pikuk kota New York yang dipenuhi gemerlap lampu dan gegap gempita industri olahraga dunia, seorang petinju legendaris asal Amerika bernama Johnson berdiri sebagai simbol kekuatan, namun juga kebencian. 4 tahun yang lalu, nama besar Johnson tercoreng oleh seorang petinju muslim sederhana dari Indonesia bernama Ali. Kekalahan itu bukan hanya mencederai egonya, tapi juga menyalakan bara benci terhadap Islam yang tak pernah padam. Kini, mereka kembali dipertemukan di ajang yang sama, di ring yang sama namun dengan cerita yang jauh berbeda. Ali datang dengan iman dan kesabaran, sedangkan Johnson datang dengan dendam dan niat untuk menghancurkan bukan hanya lawannya, tapi juga keyakinannya. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika kesombongan menantang kesucian dan Allah mulai membalas? Apa yang awalnya hanyalah dendam di atas ring, kini berubah menjadi panggung pertarungan dua kekuatan. Kesabaran melawan kesombongan, doa melawan caci maki, iman melawan ego. Dan saat bel pertarungan berbunyi, dunia akan menyaksikan bahwa kemenangan sejati bukan ditentukan oleh otot, tapi oleh siapa yang berdiri di sisi yang benar. Dulu, nama Johnson bagaikan dewa di atas ring. Petinju asal Amerika itu dikenal dengan gaya brutal, cepat, dan penuh percaya diri. Setiap lawan yang dihadapinya pasti berakhir tumbang sebelum lonceng ronde terakhir berbunyi. Seluruh negeri mengaguminya, menyebutnya sebagai wajah emas tinju dunia. Namun, satu pertandingan di Olimpiade Internasional mengubah segalanya. Di tengah sorotan dunia, Johnson berdiri melawan seorang petinju muda dari Indonesia. Namanya Ali. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang mempedulikannya. Ia hanya pria bertubuh ramping, dengan sorban kecil dan wajah tenang. Tapi di balik kesederhanaannya, tersimpan kekuatan yang membuat Johnson tak percaya diri untuk pertama kalinya. Pertarungan itu berakhir dengan kekalahan telak. Johnson roboh. Ali berdiri menang dengan tangan terangkat tinggi, dan di hadapan jutaan penonton dunia, ia bersujud. Mulutnya bergetar pelan, memuji nama Allah. Itulah yang membuat dada Johnson terbakar. Bukan karena kekalahan itu sendiri, tapi karena sorakan dunia bukan lagi untuk dirinya. Semua mata terpaku pada Ali, dan pada agama yang ia bawa dengan damai dan rendah hati. Sejak hari itu, nama Johnson meredup. Wawancara demi wawancara ia isi dengan kalimat bernada sinis, memojokkan Islam. Ia menyebut agama itu sebagai penghalang kemajuan, menyindir kebiasaan ibadah, bahkan menolak berjabat tangan dengan petinju muslim lain. Hatinya dipenuhi racun, bukan hanya karena kalah, tapi karena egonya telah dihancurkan oleh seorang yang ia anggap kecil. 4 tahun telah berlalu. Dunia kini bersiap menyambut Olimpiade Tinju Internasional berikutnya. Sorotan kembali diarahkan pada dua nama, Johnson, sang legenda yang sedang mencari kebangkitannya, dan Ali, sang juara bertahan yang selalu tersenyum tenang. Di antara gemerlap lampu dan banner megah para petinju dunia, di kota Dubai yang penuh kemewahan, Johnson melangkah masuk dengan tatapan tajam. Namun, bukan hanya sabuk juara yang ingin ia rebut. Ia datang dengan niat yang lebih gelap. Kali ini, ia tidak hanya ingin menang, ia ingin menghancurkan. Hari itu udara Dubai terasa panas, namun bukan karena matahari, melainkan karena atmosfer di arena Olimpiade yang semakin memanas menjelang grand final. Para petinju dunia dari berbagai negara bersiap di balik panggung. Sorot kamera, lampu studio, dan suara-sorakan penonton bergemuruh di luar arena. Ali duduk di sudut ruangan persiapan, mengenakan jaket olahraga putih dengan lambang bendera merah putih di dadanya. Wajahnya tenang. Ia baru saja berwudu. Di sebelahnya terlipat sajadah kecil dan sebuah tas hitam berisi Al-Quran yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi bertanding. Satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, salat sebelum naik ring. Ia bangkit, mengambil peci putih yang sederhana, dan berdiri menghadap kiblat. Di tengah suara gaduh ruangan,
Mulutnya bergerak tenang membaca doa. Seakan dunia terdiam, dan hanya ia dan Tuhannya yang saling berbicara. Namun tiba-tiba, langkah berat mendekat. Suara sepatu keras berhenti di belakangnya. Masih sempat sujud-sujud juga, ya? Suara itu berat dan penuh sindiran. Ali menoleh. Di hadapannya berdiri Johnson. Petinju bertubuh besar itu menyeringai, memandang Ali dari ujung kaki hingga kepala dengan tatapan meremehkan. 4 tahun lalu, kau mencuri kemenangan dariku. Sekarang kau mau curi perhatian lagi dengan ibadah di depan kamera, ucap Johnson sambil menyeringai sinis. Ali menghela napas, lalu menjawab pelan, aku tidak pernah mencuri apapun. Aku hanya berjuang dan berserah. Tiba-tiba, Johnson maju dan dengan cepat merebut peci milik Ali dari kepalanya. Hiasan kecil ini yang kalian banggakan, katanya sambil menginjak peci itu di lantai. Ali mematung. Suasana mendadak sunyi. Beberapa staf yang melihat adegan itu terdiam, tak berani ikut campur. Kau dan agamamu terlalu ribet. 5 kali sujud sehari? Serius? Kau pikir Tuhanmu tidak capek dilapori terus? Ucap Johnson sambil tertawa keras. Ali menunduk, menahan napas dalam-dalam, lalu memungut peci yang sudah kotor itu. Ia memandangnya sejenak, lalu berkata tenang, kau boleh hina aku, tapi jangan kau hina yang maha tinggi. Johnson mendekat, menatap tepat ke mata Ali. Kau pikir aku takut? Ini hanya awal. Aku akan pastikan ini jadi hari terakhirmu berdiri sebagai juara, gumamnya dengan nada dingin. Ali tidak menjawab. Ia hanya kembali berdiri, mengambil wudhu dari botol air di sebelahnya, dan melanjutkan salat. Di balik setiap gerakan tubuhnya, ada kekuatan yang tak terlihat. Doa-doa yang mengalir pelan, namun menusuk ke langit. Sementara itu, di sudut ruangan lain, Johnson berdiri membelakangi cermin besar. Ia mengepalkan tinjunya, lalu berkata pelan pada bayangannya sendiri, kali ini, tidak akan ada sujud setelah bel terakhir berbunyi. Waktu terus berjalan. Malam pertandingan final tiba. Ribuan penonton dari berbagai belahan dunia memadati stadion yang megah. Cahaya lampu menyilaukan, musik pembuka menggema dari setiap sudut, dan layar raksasa menampilkan 2 nama besar malam itu. Ali, Indonesia. Johnson, Amerika Serikat. Di ruang ganti, Ali menyelesaikan salatnya. Ia kemudian membuka tas hitamnya, mengambil Al-Quran kecil bersampul hitam dan mulai membacanya perlahan. Suaranya lirih namun jelas. Setiap ayat yang keluar dari bibirnya terdengar tenang, seperti memanggil kekuatan dari langit. Ia menutupnya dengan kecupan lembut di sampul, lalu meletakkannya kembali di dalam tas, tepat di sebelah sepatu tinjunya. Sementara itu, Johnson berjalan di lorong menuju ring. Sorakan penonton meneriakkan namanya. Ia mengangkat tinjunya tinggi, penuh percaya diri. Namun, ketika melewati ruang ganti Ali, langkahnya terhenti. Ia menoleh, melihat pintu terbuka sebagian, dan mendengar lantunan ayat Al-Quran yang baru saja dibaca. Dengan cepat, Johnson mendorong pintu dan masuk tanpa mengetuk. Masih bermain dengan buku dongeng itu? Ejeknya sambil menunjuk tas hitam di sudut ruangan. Ali berdiri dan menatapnya dengan serius. Pergilah, Johnson. Jangan tambah dosamu. Tapi Johnson hanya tertawa kasar. Ia melangkah ke arah tas milik Ali, lalu dengan gerakan cepat, membuka resletingnya dan menarik Al-Quran keluar. Apa yang kau lakukan? Teriak Ali. Langkahnya tertahan oleh emosi yang mendidih. Menunjukkan siapa yang berkuasa di ring ini, kata Johnson sebelum menarik celana pendeknya sedikit ke bawah dan mengencingi Al-Quran itu tepat di hadapan Ali. Beberapa staf dan panitia yang lewat di koridor melihat kejadian itu. Semua membeku. Tak ada yang berani bertindak. Ali menjerit, bukan karena ketakutan, tapi karena marah yang begitu dalam. Ia menerjang maju, memukul dinding keras di samping Johnson sambil berseru, "Demi Allah, kau akan melihat akibatnya." Tapi Johnson malah tertawa dan mendorong Ali hingga tersungkur ke lantai. Saat itu, suara bel pertandingan berbunyi di kejauhan.
Waktu mereka untuk naik ring telah tiba. Ali perlahan bangkit. Ia memungut kembali Al-Quran itu dengan tangan gemetar. Air mata tak mampu ia tahan. Ia memeluk kitab sucinya, lalu menatap ke atas dan berkata, "Ya Allah, beri aku kekuatan malam ini. Aku akan berjuang bukan hanya untuk sabuk juara, tapi untuk kehormatan MU." Johnson berbalik dengan cemoohan terakhir. "Ayo, anak sujud. Kita lihat siapa yang sujud kali ini." Ali hanya menjawab pelan sebelum berjalan menuju ring. "Hari ini, aku bertarung untuk negaraku, untuk agamaku, untuk kitab yang kau hina, dan untuk diriku yang kau injak." Lampu-lampu sorot menari di udara. Musik pertandingan menggelegar. Nama kedua petarung diumumkan dengan penuh semangat oleh komentator internasional. From the United States of America, Johnson, the Beast. Sambutan penonton bergemuruh. Kamera fokus pada Johnson yang melangkah memasuki ring. Wajahnya angkuh, senyumnya lebar, namun sorot matanya menyimpan dendam. Ia berputar di tengah ring, mengepalkan tinju dan mengangkat tangan, mengajak penonton bersorak. "And from Indonesia, Ali, the Lion of Fight." Sambutan dari barisan penonton Indonesia meledak, membawa bendera merah putih yang dikibarkan tinggi. Ali berjalan perlahan, matanya tertuju lurus ke ring. Tidak ada senyum, tidak ada selebrasi, yang ada hanyalah keteguhan. Ia berhenti sejenak sebelum menaiki tangga ring, memejamkan mata dan berbisik sendiri, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Lonceng pertandingan berbunyi. Ronde pertama dimulai. Johnson langsung maju tanpa ragu. Ia mengayunkan pukulan kiri keras yang nyaris mengenai rahang Ali. Namun Ali sigap, mundur setengah langkah dan menunduk. Tinju Johnson meleset. "Tak seperti dulu, ya?" ejek Johnson sambil melepaskan pukulan ke arah dada. Ali tidak membalas. Ia hanya menghindar, menjaga jarak. Ia tahu Johnson ingin bermain cepat, menghancurkan fokusnya. Beberapa detik berikutnya, Johnson menyerbu. Kombinasi pukulan kiri dan kanan dilayangkan, menghantam lengan dan bahu Ali. Langkah Ali sedikit goyah. "Mana kekuatan doamu?" "Hah?" teriak Johnson. Ali menahan satu pukulan lagi di pipi. Tubuhnya terhuyung ke sisi ring. Penonton menahan napas. Beberapa berpikir, mungkin ini akhir sang juara. Tapi Ali tetap berdiri. Ia mengatur napas, memejamkan mata sejenak. Di dalam hatinya, kalimat takbir mengalir. Allahu Akbar. Ronde pertama berakhir. Suara bel menyelamatkan Ali dari serangan lanjutan. Wasit memisahkan mereka. Johnson tertawa keras, menatap bangku penonton Indonesia sambil mengejek dengan gestur tangan yang menghina. Di sudut ring, Ali duduk sambil memegang botol air. Pelatihnya mendekat, menyeka peluhnya. Tapi Ali hanya berkata pelan, "Aku belum selesai. Ini baru permulaan." Lonceng ronde kedua berbunyi. Kali ini Ali yang mengambil inisiatif. Sebuah pukulan uppercut mengenai perut Johnson. Suara penonton kembali bergemuruh. Johnson terkejut. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasakan tekanan dari lawan. Ali melangkah maju, matanya tajam, langkahnya mantap. "Untuk Al-Quranku," bisiknya sambil melayangkan jab ke rahang kiri. "Untuk Tuhanku." Satu ho keras menghantam rusuk kanan Johnson. Johnson berusaha membalas, tapi Ali menghindar, lalu memutar dan menghantamkan tinju ke dada dengan keras. "Dan untuk semua yang kau injak hari ini." Johnson terdorong ke tali ring. Wajahnya mulai tegang. Ini bukan petinju yang ia kalahkan secara mental di balik panggung. Ini adalah singa yang sedang membela kehormatan. Ronde kedua berakhir. Kali ini penonton berdiri, bersorak untuk Ali. Kekuatan iman dan doa mulai mengimbangi kekuatan otot dan amarah. Namun pertandingan belum selesai, dan malam masih panjang. Lonceng ronde ketiga berbunyi.
Suara itu seperti gong peperangan yang membangunkan semangat Ali dari dalam jiwanya. Ia berdiri, tubuhnya lelah, tapi matanya penuh nyala. Lawannya di seberang ring, Johnson, masih tertawa, dengan wajah penuh keyakinan bahwa kemenangan sudah di tangannya. "Apa doamu sudah habis?" ejek Johnson sambil mengetukkan sarung tinjunya satu sama lain. Ali tidak menjawab. Ia melangkah maju, dan untuk pertama kalinya dalam pertandingan itu, ia tidak menghindar. Ia menatap langsung ke mata Johnson. Mereka saling beradu pukulan. Tinju demi tinju saling bersambut. Johnson menghantam wajah Ali, membuat bibirnya sobek. Tapi Ali membalas dengan hook tajam ke rahang. Johnson mundur satu langkah. Penonton berdiri. Ketegangan memuncak. Komentator dunia bahkan terdiam sesaat. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar pertandingan. Ini adalah perang kehormatan. Di ronde keempat, Ali mulai goyah. Pukulan keras dari Johnson mengenai bahu dan ulu hatinya. Ia jatuh berlutut. Darah menetes dari pelipisnya. Wasit mulai menghitung. 1, 2, 3. Ali menunduk. Kedua tangannya bertumpu di lantai. Ia menggertakkan giginya. Dalam hatinya, kalimat itu terulang. "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh di hadapan orang yang menghina MU." 5, 6. Ia menggenggam tanah ring. Perlahan bangkit. Suara penonton Indonesia bersorak, memanggil namanya. "Ali, bangkit. Untuk kami. Untuk kebenaran." Di ronde kelima, Ali berubah. Napasnya teratur. Matanya dingin. Ia mulai menyerang balik. Satu pukulan ke sisi kanan. Lalu jab cepat ke arah pelipis. Johnson mulai terkejut. "Apa ini?" gumamnya pelan. Ali tidak memberi waktu. Satu hook keras menghantam dagu Johnson, membuatnya oleng. "Ini untuk kitab yang kau hina," ucap Ali dingin. Johnson mencoba menyerang balik, tapi Ali menangkap tangannya, memutar tubuhnya, lalu menghantamkan pukulan bersih ke dada. Johnson jatuh terduduk di tali ring. Wasit melangkah masuk, tapi Johnson bangkit lagi. Ronde ke-6. Kedua petinju tampak babak belur. Namun Ali tidak kehilangan semangat. Ia berbisik di sela-sela napasnya. "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa tanpa MU. Tapi malam ini, izinkan aku menjadi tangan MU di atas ring ini." Tinju Ali menjadi lebih terarah. Johnson hanya bertahan. Tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Sebuah kombinasi pukulan dari Ali, kiri, kanan, lalu uppercut ke rahang, membuat Johnson hampir ambruk. Ronde ke-6 berakhir. Penonton histeris. Seluruh dunia kini menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari olahraga. Di sudut ring, Ali duduk sambil menutup matanya sejenak. Dalam diam, ia berkata, "Bukan aku yang kuat, tapi engkau yang menjadikanku kuat." Ronde terakhir menanti, dan hanya satu dari mereka yang akan keluar sebagai pemenang, atau sebagai pecundang yang tak hanya kalah, tapi juga akan melihat azab yang sebenarnya. Ronde ke-7 dimulai. Lampu ring semakin terang. Ribuan pasang mata menatap penuh ketegangan. Kamera dari seluruh dunia fokus ke tengah ring, tempat dua petinju, yang mewakili dua hal yang sangat berbeda, berdiri saling berhadapan. Ali, dengan napas berat namun langkah tegap, melangkah maju. Tubuhnya penuh luka. Darah mengalir dari pelipis. Sudut bibirnya robek. Tapi matanya tetap tajam, tidak gentar. Johnson, di sisi lain, tampak mulai goyah. Napasnya tersengal, wajahnya memar. Sorot matanya yang dulu penuh kesombongan kini mulai retak oleh rasa takut yang perlahan muncul dari dalam. Pertarungan kembali berlangsung. Pukulan demi pukulan melayang di udara. Tubuh saling menghantam. Namun kini, ritmenya berbeda. Serangan Ali semakin akurat, semakin dalam, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memandu setiap tinjunya. Penonton terus bersorak. "Ali,
Ali, Ali. Di tengah-tengah ronde, Ali berhasil melayangkan satu hook keras ke arah perut Johnson. Johnson membungkuk, kehilangan keseimbangan. Ali melangkah ke samping, memutar. Lalu, satu uppercut bersih menghantam rahang Johnson. Waktu seakan berhenti. Tubuh Johnson terangkat sedikit dari tanah, lalu terhempas ke kanvas dengan suara keras. Seluruh stadion terdiam sesaat. Bahkan komentator pun kehilangan kata-kata. Wasit mulai menghitung. 1, 2, 3, 4. Ali berdiri di tengah ring. Wajahnya menunduk. Dadanya naik turun. Tapi ada ketenangan di dalam dirinya. Seolah pertarungan sudah selesai. Bahkan sebelum bel berbunyi. 6, 7, 8, 9, 10. Wasit mengangkat tangan Ali tinggi ke udara. Ali, the Lion of Fight. Juara dunia 2 kali berturut-turut. Stadion meledak dalam sorak-sorai. Penonton dari Indonesia menangis. Sujud syukur di bangku penonton. Lagu nasional Indonesia diputar. Bendera merah putih dikibarkan di layar raksasa. Ali menutup matanya. Ia mengangkat kedua tangan ke langit, lalu bersujud di tengah ring, di atas tanah yang sama tempat ia bertarung, berdoa dengan hati penuh syukur. Namun saat kamera berpindah, sesuatu terjadi. Johnson bangkit perlahan. Wajahnya marah. Ia menoleh ke arah bangku ring tempat tas hitam milik Ali diletakkan. Dengan langkah goyah namun cepat, ia meraihnya. Para staf keamanan melihatnya dan mencoba menghentikan. Tapi Johnson keburu membuka tas itu dan mengeluarkan Al-Quran yang tadi ia nodai. Aku belum kalah. Kau pikir ini akan menyelamatkanmu? Gumamnya pelan. Lalu, tanpa peringatan, ia meludahi Al-Quran itu tepat di tengah arena. Ali berdiri. Wajahnya berubah. Ia tidak bergerak. Hanya menatap Johnson dengan diam. Beberapa detik kemudian, Johnson membeku. Tangannya mulai bergetar. Rahangnya mengeras. Matanya membelalak. Ag, mulutku. Ada apa ini? Aku tidak bisa menutup mulut. Dari bibir Johnson, air hitam pekat mulai mengalir. Bau busuk menyeruak ke udara. Cairan itu mengucur tanpa henti, membasahi lantai ring. Penonton menjerit. Para staf berlarian. Kamera teralihkan. Johnson meronta, memukul-mukul wajahnya sendiri, mencoba menghentikan aliran menjijikkan dari mulutnya. Tapi semakin ia panik, semakin deras cairan comberan itu keluar. Sorot kamera menangkap wajah Ali yang masih berdiri di tengah ring. Dengan suara tenang, ia berkata, "Ketika kau melecehkan Yang Maha Suci, azab bukan hanya datang, tapi diturunkan dengan kehinaan." Stadion yang tadi penuh sorak kini berubah mencekam. Ribuan pasang mata terpaku pada sosok Johnson yang menggelepar di tengah ring. Mulutnya terus memuntahkan cairan hitam pekat seperti air comberan. Baunya menusuk, membuat beberapa staf dan penonton menutup hidung sambil menjauh. Johnson meronta, tubuhnya kejang. Rahangnya terkunci kaku seperti batu. Ia mencoba bersuara, namun yang keluar hanyalah bunyi napas yang serak dan menyakitkan. Matanya membelalak, memohon bantuan, tapi tak satu pun berani mendekat. Para petugas medis berdiri di pinggir ring, bingung dan takut. Mereka belum pernah melihat kasus seperti ini. Tak ada luka luar, tak ada tanda benturan fatal. Tapi kondisi Johnson benar-benar di luar nalar medis. Beberapa penonton mulai merekam dengan ponsel mereka. Video itu menyebar cepat ke seluruh dunia. Di media sosial, tagar azab langsung dan karma di atas ring jadi trending dalam hitungan menit. Banyak yang menyebut ini sebagai balasan Tuhan. Banyak pula yang tak percaya, namun tak bisa memalingkan wajah dari kejadian itu. Di luar ring, Ali berdiri terpaku. Matanya basah. Bukan karena senang, tapi karena perasaannya hancur melihat seorang manusia yang begitu dibutakan oleh ego harus dihancurkan dengan cara seperti ini. Tiba-tiba, Johnson menjerit. Jeritan yang tak keluar dari mulut, tapi dari matanya.
Tubuhnya menggeliat, dan dari balik bajunya, muncul ruam-ruam hitam menjalar seperti urat yang terbakar. Ia menepuk-nepuk dadanya, seolah hendak menghentikan sesuatu yang merayap dari dalam. Lalu, suaranya keluar, tapi bukan dari mulutnya. Suara berat, dalam, dan mengerikan. Bukan suara manusia. Apakah kau pikir bisa menghina kitabku dan bebas begitu saja? Penonton berteriak. Beberapa pingsan. Beberapa sujud spontan di tempat duduk mereka. Johnson jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya menegang. Matanya membalik ke atas. Air comberan masih mengalir dari bibirnya. Kini bercampur darah. Tangannya mencakar-cakar lantai ring, meninggalkan goresan panjang dan basah. Ali perlahan melangkah mendekat. Ia berhenti tepat di hadapan Johnson yang kini menggeliat seperti makhluk tanpa kendali. Ia menunduk dan berkata lirih, namun tegas, "Aku telah memperingatkanmu, tapi kau lebih memilih menghina daripada memohon ampun." Para staf akhirnya memberanikan diri masuk ke ring. Mereka mengangkat tubuh Johnson yang dingin dan berat seperti batu. Tapi sebelum sempat diangkat keluar, tubuh itu kejang lagi, lebih keras dari sebelumnya, hingga hampir terlempar dari tandu. Al-Quran yang sempat diludahi tadi tergeletak di atas kanvas. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Namun ajaibnya, tidak ada satu tetes pun air yang menodainya. Bagian yang terkena ludah, bersih kembali, seolah tidak pernah disentuh tangan najis. Sementara itu, suara azan maghrib mulai berkumandang dari masjid terdekat. Dan tepat ketika suara Allahu Akbar terdengar dari kejauhan, Johnson menjerit tanpa suara untuk terakhir kalinya. Tubuhnya lunglai, dan ring kembali hening. Ambulans melaju kencang menembus malam kota Dubai. Namun bukan suara sirene yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari dalam mobil itu, suara rintihan Johnson terus terdengar. Bukan rintihan kesakitan biasa, melainkan suara penuh rasa takut, dalam bahasa yang bahkan bukan miliknya. Tubuhnya masih menggigil. Mulutnya tetap terbuka, mengucurkan cairan hitam yang kini berubah menjadi busa kelabu. Para petugas medis duduk di sudut terjauh ambulans, berjaga-jaga sambil membaca doa dalam hati. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi, tapi insting mereka tahu ini bukan perkara medis. Sesampainya di rumah sakit, dokter dan tim ahli dari berbagai negara langsung turun tangan. Namun seberapapun mereka mencoba, tidak ada yang berhasil mengidentifikasi penyakit atau trauma pada tubuh Johnson. Semua organ berfungsi normal. Tidak ada pendarahan dalam. Tidak ada gegar otak. Namun tubuhnya tak bisa digerakkan, dan mulutnya tak pernah bisa tertutup lagi. Sejak malam itu, Johnson menjadi berita besar. Bukan karena kekalahannya di ring, tapi karena fenomena yang menyertainya. Video dirinya yang mengeluarkan cairan hitam viral di seluruh dunia. Beberapa media mencoba menutupinya, tapi jutaan pasang mata sudah melihatnya. Ali, di sisi lain, kembali ke Indonesia. Ia tidak menyombongkan diri. Ia tidak membanggakan apa yang telah terjadi. Bahkan saat diwawancarai media, ia hanya berkata, "Yang terjadi malam itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena saya percaya pada Dia yang tak terlihat." Hari demi hari, kondisi Johnson memburuk. Setiap kali azan berkumandang, tubuhnya kejang seperti terbakar. Mulutnya menyemburkan cairan lebih banyak. Bahkan perawat yang merawatnya akhirnya berhenti satu persatu. Karena takut, tidak ada yang sanggup bertahan lebih dari 1 malam. Hingga suatu hari, seorang ustaz dari komunitas muslim di Dubai memberanikan diri datang. Ia duduk di sisi ranjang Johnson yang kini hanya bisa menggerakkan mata. Sambil membacakan ayat-ayat suci, ustaz itu berkata dengan lembut, "Kau tidak butuh dokter, Johnson. Kau butuh memohon ampun." Air mata menetes dari mata Johnson. Ia ingin berbicara, ingin menjerit, ingin meminta maaf. Tapi lidahnya kaku, suaranya hilang. Azab telah mengunci mulutnya selamanya. Beberapa minggu kemudian,
Tubuh Johnson ditemukan kaku di ranjang. Matanya terbuka, mulutnya masih menganga, dan di atas dada telanjangnya terukir garis-garis seperti kaligrafi, seperti bekas bakar, membentuk tulisan dalam bahasa Arab yang tak bisa dijelaskan siapapun. Sebagian menyebut itu peringatan, sebagian menyebut itu karma. Tapi bagi mereka yang melihat dengan hati, itu adalah azab dari Allah. Bagi mereka yang menghina apa yang suci. Dan begitulah akhir dari kisah Johnson. Seorang petinju hebat yang dikalahkan bukan hanya oleh pukulan lawannya, tetapi oleh kesombongannya sendiri. Ketika lidah digunakan untuk menghina yang suci, maka azab pun turun tanpa ampun. Karena tidak ada kekuatan di dunia ini yang lebih besar dari keadilan Tuhan. Sementara Ali tetap melangkah pulang. Bukan dengan kepala tinggi karena kemenangan, tapi dengan hati yang tunduk dan bersyukur. Karena ia tahu kemenangan sejati bukan di atas ring, melainkan di sisi Allah yang Maha melihat segalanya. Orang dengan tangan terlipat, terima kasih telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian merasa kisah ini mengandung pesan moral yang dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah inspiratif dan penuh makna berikutnya. Pengeras suara umum disclaimer. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat untuk keperluan hiburan dan pembelajaran moral. Setiap tokoh, tempat, dan kejadian di dalamnya disusun sebagai perumpamaan, bukan untuk menyudutkan pihak manapun.